Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saat ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Saat ini lebih lagi kita akan memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau boleh sampai saat ini penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan dengan segenap hati kami menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Raja di atas segala raja yang layak menerima segala penghormatan kami. Kami terlalu yakin akan kuasa-Mu Tuhan yang sudah hadir memulihkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Tak
Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak menerima segala penghormatan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus
sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau segala-galanya, sumber pertolongan kami. Terpujilah nama-Mu, Kau yang layak, ajaib dan perkasa. Kaulah kekuatan kami, perlindungan, pertolongan kami, nama Yesus. Hosana bagi Raja-Ku, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segala
dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Jesus. Haleluya. Oh ya lama sudah. Surabaya lama sudah. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian. Kaulah kemenangan, pertolongan. Nama Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Menikmati lawatan-Mu Tuhan. Ada sukacita dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, yang Tuhan taruh di dalam hati hamba-Mu, boleh hamba-Mu sampaikan dan kami belum mengerti. Bukan saja kami mengerti Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dari Gereja GBI Family Blessing. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Dan saya berterima kasih secara khusus buat Bapak Gembala, Pak Hani yang memberi kesempatan boleh menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya ambil bersama-sama. Mari kita akan lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di kitab Yohanes pasal yang kelima, ya, kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ya, kita akan lihat sama-sama ayat pertama sampai ayat seterusnya, ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai seterusnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ya, sekali lagi judul atau title dari perikop pasal yang kelima dari Injil Yohanes adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat pertama, kita akan belajar hari ini bersama-sama, ya, 3 kunci untuk kita boleh mengalami terobosan dalam kehidupan. Ada 3 kunci yang sama-sama kita akan pelajari di kesempatan saat ini. Ayat pertama saya akan mengantar Anda. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi alasan Yesus berangkat ke Yerusalem adalah karena ada hari raya orang Yahudi. Ayat kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Perhatikan dengan baik sebelum saya masuk pada ayat ketiga dan seterusnya, dan kita akan masuk pada poin-poin yang akan saya sampaikan. Anda perhatikan di ayat yang kedua, ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Arti kata Bethesda di situ punya arti kolam belas kasihan, oke? Atau rumah belas kasihan. Jadi sudah barang tentu orang yang datang ke kolam Bethesda itu mengharapkan, merindukan, menginginkan yang namanya belas kasihan dari Tuhan. Dan saya yakin di waktu-waktu ini, di saat-saat ini, setiap kita dalam segala musim kehidupan kita, kita selalu merindukan belas kasihan yang datang dari Tuhan. Ya, dan Alkitab menulis setiap belas kasihan Tuhan lahir, belas kasihan Tuhan muncul dan dihadirkan, selalu ada saja mujizat yang terjadi. Bapak Ibu Saudara pasti nggak asing dengan beberapa kalimat atau ayat-ayat di Alkitab. Kalau Anda membaca kitab-kitab Injil secara khusus, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu mujizat terjadi, lalu yang sakit sembuh, yang mati bangkit, yang lumpuh bangkit gitu ya, bisa berjalan. Nah, kita akan lihat hari ini apa yang terjadi di kolam Bethesda atau kolam belas kasihan. Ayat ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Alkitab bilang sejumlah besar orang sakit. Ya, ada orang buta. Kelompok yang pertama orang buta. Kelompok yang kedua Alkitab bilang orang-orang timpang. Dan kelompok yang ketiga orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sekali lagi, yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi rupanya 3 kelompok orang sakit ini berkumpul, berkumpul di kolam Bethesda. Tujuannya satu, mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ada apa dengan air kolam itu? Dan siapa yang menggoncangkan air kolam itu? Yang pasti mereka menunggu goncangan air kolam. Mereka menantikan goncangan air kolam. Nah, perhatikan ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu
Menarik kalimat pembuka dari ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu. Membaca ayat keempat, sudah barang tentu kita akan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa sewaktu-waktu itu adalah sebuah keadaan, kondisi, situasi yang tidak bisa kita prediksi. Ya, tidak bisa kita kalkulasi, nggak bisa kita pakai pengalaman, nggak bisa kita pakai hitung-hitungan kita, nggak bisa pakai analisa kita. Sebab Alkitab bilang sewaktu-waktu itu berarti terserah Tuhan, waktunya Tuhan, timingnya Tuhan. Kira-kira kalau Anda ada dalam kelompok besar orang sakit ini, kira-kira bersahabatkah Anda dengan kata sewaktu-waktu? Saya yakin setiap kita nggak terlalu menyukai atau nggak terlalu nyaman dengan kata sewaktu-waktu. Bahkan di kondisi COVID-19 ini, ya, Anda bayangkan tiba-tiba saya berencana menjemput Anda, ya. Misalnya Anda bertanya, Pak Jeffrey kapan? Jam berapa jemput saya? Gitu. Lalu kemudian saya jawab, oke Pak, sewaktu-waktu saya akan jemput. Kira-kira jawaban sewaktu-waktu dari saya memberikan kenyamanan nggak untuk Anda? Saya yakin Anda bakal nggak nyaman, Anda bakal terganggu dengan kata sewaktu-waktu, sebab sewaktu-waktu itu bisa kapanpun, kapan saja, nggak bisa ada waktu jamnya, nggak bisa. Ya, sewaktu-waktu. Dan saya yakin itu hal yang nggak menyenangkan, membuat hal yang nggak nyaman buat hidup kita. Tapi tahukah saudara, sadarkah Anda bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang bergerak sewaktu-waktu? Ya, Dia bergerak terserah maunya Dia. Dia berkarya dalam hidup Anda sesuai dengan waktunya. Bukan karena desakan kebutuhanmu, bukan semata-mata karena dorongan atau tekanan keadaan. Sebab sewaktu-waktu. Sebelum saya masuk pada poin pertama dan seterusnya, 3 poin hari ini, Anda mesti garis bawahi dulu kata sewaktu-waktu. Mari bersahabatlah dengan kata sewaktu-waktu. Sebab sewaktu-waktu itu adalah inisiatifnya Tuhan. Sewaktu-waktu itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Alkitab bilang menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Sekali lagi, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, ya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi sebenarnya syarat terjadinya kesembuhan pertama, air kolam bergoncang. Siapa yang menggoncangkan? Alkitab bilang malaikat Tuhan turun dulu menggoncangkan air itu, dan syarat kedua, siapa cepat dia sembuh. Dan yang menarik untuk siapa cepat dia sembuh, itu terjadinya sesudah goncangan dulu, bukan sebelum. Karena bisa saja kalau sebelum goncangan, Anda udah berendam terlebih dahulu di kolam itu. Tinggal menunggu malaikat Tuhan turun. Tapi menarik di kisah ini, goncangan itu hanya akan terjadi, ya, atau kesembuhan itu hanya akan terjadi kalau goncangan air terjadi. Sesudah goncangan itu, siapa yang nyemplung lebih dulu, dia sembuh. Artinya, kans atau kesempatan untuk orang sembuh bukan 2, bukan 3, bukan 100, bukan sejumlah besar seperti ayat di atasnya yang sakit. Tetapi kita membaca ayat keempat, kita tiba pada sebuah kesimpulan bahwa kans atau kesempatan orang yang ada di kolam Bethesda menjadi sembuh cuma 1 orang. Kesempatan untuk menjadi sembuh gak banyak, cuma ada 1 orang. Dan orang itu pun adalah orang yang pertama kali nyemplung sesudah goncangan air itu terjadi. Berarti ada kompetisi terjadi di situ. Ya, ada persaingan, rebut-rebutan. Siapa yang lebih dulu nyemplung, Bapak Ibu? Anda bisa bayangkan, mendeskripsikan kisah ini, mengimajinasikan kisah ini tentunya. Nah, perhatikan ayat kelima. Ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia sakit 38 tahun, Bapak Ibu. Itu artinya kalau 38 tahun sakit,
berarti usianya lebih lama, lebih panjang, lebih banyak daripada lama sakitnya. Sebab Alkitab tidak menulis dia sakit sejak lahir. Tetapi dia sakit 38 tahun. Itu berarti waktu lahir dia belum sakit. Waktu lahir dia belum lumpuh. Sekian lama dia hidup, dia ada di dunia, lalu kemudian terjadi sakit lumpuhnya. Itu artinya berarti usianya pasti lebih banyak dari usia jasmaninya 38 tahun. Bisa 39, bisa 40, bisa 41 dan ke atasnya. Dan Alkitab menulis di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berarti besar kemungkinan orang tersebut udah 38 tahun nunggu mujizat di kolam Bethesda. Udah 38 tahun menantikan goncangan air itu terjadi. Dan besar kemungkinan mungkin dia nggak punya kesempatan nyemplung karena dia lumpuh. Bisa jadi si buta yang lebih dulu nyemplung atau apa? Di sini ditulis juga kalau kita membaca ayat di atasnya ada 3 kelompok orang sakit, bukan cuma si buta, tetapi bisa jadi si timpang. Jadi orang lumpuh ini udah 38 tahun di situ nunggu. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Anda hari ini. Apa kunci untuk kita mengalami terobosan? Apa kunci untuk kita mengalami kesembuhan? Apa kunci untuk kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Yang pertama, tetaplah berharap. Hal yang pertama, seperti orang lumpuh itu, ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Udah 38 tahun stay di situ, saudaraku. Tapi Alkitab menulis dia tetap ada di situ. Taruh pengharapannya, taruh keyakinannya bahwa satu hari nanti dia akan sembuh. Hal yang pertama sekali lagi, tetaplah berharap. Bagaimana dengan keadaan Anda hari ini? Masihkah Anda punya harapan? Masihkah Anda berharap ya bahwa keadaan membaik? Masihkah Anda berharap bahwa suami Anda akan pulih? Masihkah Anda berharap bahwa istrimu akan pulih? Masihkah Anda punya pengharapan bahwa keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan Tuhan mampu dan sanggup untuk mengubah menjadi hal yang baik? Ketika seseorang kehilangan pengharapan, pada dasarnya seseorang telah kehilangan masa depannya. Kenapa Bapak Ibu? Sebab pengharapan hanya punya mata ke depan. Pengharapan tidak pernah punya mata ke belakang. Makanya kalau Anda kehilangan pengharapan, sejatinya sebenarnya Anda telah kehilangan apa yang ada di depan Anda. Anda kehilangan harapan, sebenarnya Anda telah kehilangan masa depan. Sebab masa depan cuma ada di depan, nggak ada di belakang. Kalau ada di belakang namanya masa lalu, bukan? Miliki pengharapan. Orang yang punya pengharapan akan bisa lihat hal-hal yang di depan. Orang yang punya pengharapan, dia akan tetap terus berdoa. Tahukah Anda? Coba bertanya kepada seseorang, kenapa sampai hari ini seorang istri masih terus berdoa buat suaminya? Walaupun kelihatannya suaminya belum berubah. Dia terus berdoa berharap supaya Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, mujizat terjadi di rumah tangga. Ya, suami menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya yakin, salah satu alasan yang penting kenapa seorang istri terus berdoa di tengah-tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapannya. Karena satu hal. Karena istri punya pengharapan bahwa satu saat nanti pengharapan itu akan mengubah menjadi realita kenyataan. Dan Alkitab menulis pengharapan di dalam Yesus, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya hari ini, hal yang pertama, mari berharap sebesar sumber pengharapanmu. Siapa sumber pengharapanmu? Yesus Kristus namanya. Berharaplah sebesar sumber pengharapan Anda. Saya tertarik dengan kisah ini sebab 38 tahun bukan waktu yang singkat. Waktu yang panjang, yang lama Bapak Ibu. Dia ada di situ. Coba Anda bayangkan kalau Anda posisikan diri sebagai orang lumpuh ini. Ya. Kita 38 hari Bapak Ibu, kita ngomel, kita marah, kita jengkel, kita frustasi, kita komplain. Orang ini bukan cuma 38 hari, orang ini bukan cuma 38 bulan, tetapi Alkitab bilang 38 tahun. Adakah di antara saudara hari ini yang berdoa 38 tahun dan Tuhan belum jawab? Besar kemungkinan, saya yakin,
Nggak ada. Kalau hari ini Anda udah berdoa 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan belum terlihat ada perubahan, seakan-akan Tuhan belum ulurkan tangannya untuk tolong Anda, mari tetaplah berharap. Sebab percaya, satu waktu seperti kisah orang lumpuh di kolam Bethesda, orang lumpuh ini ngalamin kesembuhan. Kesembuhan yang saya maksudkan di sini bukan kesembuhan secara fisik saja, tapi kesembuhan batinmu, kesembuhan masa depanmu, kesembuhan keuanganmu, kesembuhan hubungan-hubunganmu. Yang pertama sekali lagi, mari miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Alkitab bilang pengharapan itu seperti sawi yang kuat, yang dijangkarkan, ya, seperti jangkar, ya. Berarti dia nancap, ya. Ya, dia akan mampu untuk membuat Anda itu kokoh. Itulah pengharapan. Ya. Mari miliki pengharapan. Hal yang pertama. Ayat berikutnya. Saya masuk pada ayat yang kedua. Anda lihat ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Maukah engkau sembuh? Wow, ya. Yesus melihat orang itu berbaring, lalu Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, keadaan sakit, berapa lama? 38 tahun Yesus tahu. Lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Coba Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bertanya kepada Anda hari ini, maukah keuanganmu sembuh? Maukah masa depanmu sembuh? Maukah hubungan-hubunganmu sembuh? Jawaban Anda pasti mau, Bapak Ibu. Tapi yang menarik, ayat 7. Oke? Nah, sebelum saya pindah ke ayat 7, saya kepingin banget, Bapak Ibu, coba kita lompat sebentar. Ayat 13, lalu kemudian saya balik ke ayat yang ke-7. Ayat 13 menulis, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sekali lagi, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Jadi, orang itu waktu berinteraksi dengan Yesus, ngobrol, ya, tatap muka dengan Yesus, orang lumpuh ini yang 38 tahun sakit, dia nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu Yesus sang penyembuh. Berarti bagi si lumpuh Yesus itu dia nggak tahu, berarti Yesus itu dia nggak tahu bahwa Yesus pelaku mujizat. Menarik kisah ini, menarik banget. Mari kita lihat kembali ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya. Terjemahan bahasa Indonesia keliru, saudaraku. Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Terjemahannya keliru, Bapak Ibu. Sebab ayat 13 tadi bilang, menulis bahwa orang itu nggak kenal siapa Yesus. Dan memang terjemahan bahasa Inggrisnya ayat ke-7 bukan Tuhan, tapi Tuan, Sir, gitu ya, Tuan, ya. Jadi ada terjemahan yang keliru dari terjemahan bahasa Indonesia. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, bukan Tuhan, tapi Tuan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu orang ini malah curhat. Harusnya jawabannya apa? Mau atau tidak? Ya. Tapi orang lumpuh ini menjawab, Tuhan, masalahnya adalah nggak ada orang yang bantu saya. Nggak ada orang yang bisa angkat saya. Nggak ada orang yang bisa tolong saya menuju ke kolam itu. Sehingga waktu kemudian air itu mulai bergoncang, saya sementara menuju kolam itu dalam kondisi lumpuh, orang udah turun mendahului saya. Pernahkah Anda mengalami hal tersebut? Anda udah berupaya, berusaha, tapi kemurahan Tuhan belum kunjung datang. Ya, orang lumpuh ini udah berusaha, berupaya, tapi sekali lagi kemurahan Tuhan belum datang dalam kehidupannya. Oke? Belum tiba, belum datang, belum nyampe. Saya mau titip pesan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda, saya mau beritahu buat Anda sekali lagi,
di poin kedua saya. Oke, jangan taruh harapan Anda atau jangan andalkan manusia. Sekali lagi, poin kedua, oke? Ya, kalau poin pertama apa kunci supaya kita mengalami terobosan? Jangan hilang pengharapan. Poin kedua, jangan mengandalkan manusia. Dan Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sederhana, dari ayat yang kita baca sederhana, simple. Bahwa rupanya Tuhan gak mau kita mengandalkan manusia. Tuhan mau, Tuhan itu jadi satu-satunya pusat untuk kita bergantung, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Sekali lagi ayat ke-7 menulis, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Mengecewakan bukan? Dia lagi curhat cerita. Tuh, itu akibatnya kalau Anda terus mengandalkan manusia, Anda pasti akan kecewa. Ya, karena Anda gantungkan harapan Anda gantungkan keinginan Anda, masa depan Anda, ya, cita-cita Anda, ya, kemauan Anda hanya pada manusia. Anda nggak mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan keadaan Anda di hari ini? Masihkah Anda mengandalkan manusia? Oke? Masihkah Anda mengandalkan seseorang yang di dekat Anda, yang terbiasa menolong Anda? Oh, Anda bilang, nanti kalau keadaan buruk ini terjadi, pasti saya akan hubungi orang ini dan orang ini akan tolong saya. Sama seperti masa COVID-19 ini, Bapak Ibu. Adakah orang yang bisa tolong saudara? Adakah di antara saudara yang mendengar pesan ini, adakah di antara saudara yang bisa memastikan kapan COVID berakhir? Nggak ada. Dia datang aja kita nggak pernah tahu kapan. Dan dia pergi pun kita nggak tahu kapan. Makanya jangan pernah mengandalkan keadaan, mengandalkan situasi, mengandalkan kondisi. Andalkan Tuhan, Yesus Kristus yang namanya, yang tidak pernah dipengaruhi keadaan, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mari andalkan Dia dalam kehidupan Anda. Yang pertama, jangan kehilangan pengharapan. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Apa bagian yang terakhir? Kisah ini belum berakhir. Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan dengan baik, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Perhatikan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Orang itu jadi sembuh, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow! Pelajaran penting apa di bagian yang terakhir yang kita bisa pelajari? Yang pertama, jangan kehilangan pengharapan. Sekalipun 38 tahun, berharaplah. Ingat baik-baik, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terus bikin mujizat dalam kehidupan Anda. Asal Anda jadikan Dia sebagai pusat segala-galanya. Yang kedua, sekali lagi. Kalau yang pertama jangan kehilangan pengharapan. Yang kedua, jangan andalkan manusia. Makin sering andalkan manusia, maka Anda menjauh dari penyertaan Tuhan. Makin sering Anda andalkan manusia, Anda menjauh dari terobosan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Anda bisa bayangkan, kalau Anda di posisi 38 tahun sakit lumpuh di kolam Bethesda, lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Anda dan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawaban mungkin yang muncul dari mulut Anda, dari diri Anda adalah, saya mau sembuh. Masalahnya adalah, nggak ada orang yang tolong saya menuju kolam itu. Karena orang itu berpikir, kesembuhan hanya datang dari orang lain. Dia lupa bahwa kesembuhan itu datang dari Yesus Kristus. Nah, menarik bagian yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Coba Anda bayangkan, Yesus itu orang asing di depan dia. Akan beda ceritanya, akan lain respon Anda tentunya. Kalau Anda tahu bahwa yang ngomong itu Yesus, sang pembuat mujizat. Nah, masalahnya di kisah ini, orang itu nggak tahu kalau Yesus itu pembuat mujizat. Tapi yang menarik, yang saya baca, saya pelajari.
Dia nggak bicara panjang lebar, si orang lumpuh. Dia nggak bilang, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya. Ya. Dia nggak bilang, hei, aku udah 38 tahun, kalau hanya disuruh bangun, angkat tilam dan jalan, saya udah sering kali praktek. Kalau perintah kesembuhannya hanya untuk itu, sesimpel itu mah udah dari dulu saya sembuh. Masalahnya saya udah coba 38 tahun, dan saya nggak sembuh tuh. Besar kemungkinan Anda akan melakukan hal yang sama, berkata yang sama kalau Anda di posisi si orang lumpuh itu. Tapi menarik, pada saat Yesus memberikan perintah yang sederhana, bangun, angkat tilam dan berjalan. Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saat itu juga. Jadi tahukah Anda, ternyata ketaatanmu menggiring Anda pada pemulihan. Ketaatanmu akan menggiring Anda pada terobosan. Ketaatanmu menggiring Anda pada hidup yang berkemenangan. Sesering Anda taat, sesering itu Anda mendekat dengan terobosan. Orang seringkali merindukan terobosan tapi nggak mau taat. Sementara ketaatan itu selalu memproduksi terobosan. Ketaatan itu selalu memproduksi pemulihan. Ketaatan itu selalu memproduksi hal-hal yang terbaik yang Tuhan mau kasih buat Anda. Tapi tombol yang harus Anda pencet hari ini adalah ketaatan. Dan menarik kalau Anda lihat kisah ini. Tempat kesembuhan bagi si lumpuh bukan kolam Bethesda seperti yang diharapkan di ayat di atasnya. Apa yang diharapkan oleh orang lumpuh ini? Ada orang yang bawa dia dan cemplungin ke kolam itu. Tapi bagi Yesus, kesembuhan itu bukan ada di kolam. Sebab kesembuhan yang sejati ada pada dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah taat hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab ketaatanmu akan mengantar Anda pada terobosan. Saya kagum membaca cerita ini sebab orang lumpuh yang udah 38 tahun ini gak komplain, gak ngomel, gak bersungut-sungut, gak mempertanyakan kedahsyatan Tuhan. Sekalipun dia gak tahu itu Yesus. Apa yang dia lakukan begitu dia terima perintah, bangun, angkat tilam dan jalan. Dia langsung respon. Saat itu juga sembuh. Perhatikan dengan baik. Ketaatan yang sederhana, ya, ketaatan yang simple membawa terobosan yang besar. Ketaatan yang kecil. Anda perhatikan di kisah ini. Orang lumpuh ini mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah yang spektakuler. Enggak, cuman perintah yang sederhana. Hei, bangun, angkat tilam, jalan. Dan langsung dia respon nih dengan ketaatan. Ketaatan kecil mengantar Anda pada terobosan yang besar. Hari ini, saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3 kunci untuk mengalami terobosan dalam kehidupan. Yang pertama, jangan berhenti berharap. Ya, berharaplah. Yakin. Pak Jeffrey, saya ragu dengan keadaan hari-hari ini. Ragukan keraguanmu. Ya, Pak, tapi gimana? Saya ragu. Hari ini saya pastikan, harusnya Anda meragukan apa yang Anda ragukan. Oke, ragukan keraguanmu. Yang kedua, andalkan Tuhan atau jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan networkingmu. Jangan mengandalkan situasi, kondisi. No, jangan mengandalkan isi dompetmu. Jangan mengandalkan isi tabunganmu. Tapi mari andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, mari melangkah dalam ketaatan. Oke? Melangkah dalam ketaatan. Melangkah dalam ketaatan sekalipun ketaatannya sederhana. Ketaatan yang kecil akan selalu mengantar Anda pada terobosan yang besar. Doa saya di kesempatan hari ini, biar firman ini yang Anda dengar hari ini menjadi firman terobosan buat kehidupan Anda, menjadi firman iman dalam kehidupan Anda. Dan doa saya, Tuhan akan terus menyertai, menuntun Anda memasuki musim-musim yang baru dalam kehidupan. Dan Anda akan terus melihat kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya, dan sekaligus penyertaannya dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang kami terima, buat waktu yang Tuhan beri sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami yang sudah mendengarnya. Supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang tidak lalu begitu saja,
tapi kebenaran yang dapat tempat di hati kami, dan kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Dan kami percaya, kami mau belajar praktikan firman-Mu, supaya kami tidak kehilangan pengharapan. Kami taruh pengharapan kami terus menjaga pengharapan kami di dalam Engkau. Dan kami belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tidak menaruh pengharapan kami atau tidak mengandalkan manusia Tuhan, tapi kami mengandalkan Engkau sebagai Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Dan kami mau belajar taat. Sekalipun ketaatan itu kecil, tapi kami yakin kami belajar hari ini, justru ketaatan yang kecil mengantar kami pada terobosan yang besar. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan, dan terobosi setiap hati yang mendengarnya. Dan kami pastikan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Bapak Ibu bisa memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus, dan kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di Gereja Family Blessing ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kami menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Mata rohani kami hanya memandang Tuhan. Kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Bersama Tuhan kami akan bisa melewati hari demi hari dalam kondisi saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Berkati semua jemaat GBI Blessing, berkati mereka semuanya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, rumah tangga, keluarga, dan pelayanannya. Sungguh boleh terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Tuhan tolong dalam kondisi saat ini, bila bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, penularan bisa berhenti. Tuhan tolong belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia. Ampuni dosa bangsa kami, dan lawatlah bangsa kami ini. Boleh terjadi hujan pertobatan, keselamatan melanda Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati juga aparat pemerintah, juga TNI, Polri, juga semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama
Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya.